Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Khairullah dengan NIM B1002456 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan final project dari business plan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perencanaan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Novel Idris Abbas Eskom MM. Jadi untuk penjelasan final project kali ini merupakan ide bisnis yang belum saya laksanakan, yang kemungkinan di masa depan akan menjadi inovasi bisnis yang bisa dilakukan. Jadi untuk nama bisnis yang menjadi ide ya pada penjelasan video kali ini yaitu U Drone Technologies. Kemudian tentang bisnis ya. Bisnis ini saya ambil kategorinya berdasarkan pada pemilihan kelompok perencanaan bisnis sebelumnya yaitu retail dan perdagangan. Maka ide bisnis yang pada penjelasan kali ini akan serupa untuk kategorinya ya, yaitu manufaktur drone sekaligus juga ada retail dan perdagangan serta ada unsur teknologinya juga. Oke, lanjut ke latar belakang bisnis. Mengapa saya mengambil ide bisnis manufaktur drone ini? Jika kita lihat dari permasalahannya ya, semisal pada kasus perusahaan manufaktur yang membutuhkan perpindahan barang, yaitu dari pengadaan bahan baku kemudian ditransport atau dipindahkan kepada sebuah pabrik untuk diproses menjadi barang setengah jadi. Kemudian dari barang setengah jadi itu kemudian ditransportkan lagi, dipindahkan lagi kepada perusahaan atau pabrik untuk diproses menjadi barang jadi, dan dari barang jadi itu tentunya akan didistribusikan ke customer ya. Nah, proses perpindahan menggunakan transport ini bisa digantikan dengan drone yang kami produksi, karena drone yang kami produksi ini yang menjadi titik menjadi titik utama dari alasan mendirikan bisnis ini, yaitu drone dengan fungsi khusus untuk pengantaran barang. Kemudian selanjutnya alasan pemberian nama U Drone Technologies ya. Untuk U drone-nya ini sendiri, U-nya itu bisa berarti universal ya. Mengapa universal? Karena perusahaan kami dalam memproduksi drone itu tidak hanya drone yang biasa kita lihat sehari-hari seperti drone yang ada di udara ya, tapi juga drone yang ada di darat, di laut seperti kapal, atau bahkan di bawah laut, di bawah permukaan air seperti kapal selam. Itu adalah arti dari universal drone. Kemudian U ini juga bisa berarti union, karena perusahaan kami tidak senantiasa secara mutlak itu sebagai entitas sendiri, tapi juga membutuhkan kolaborasi dari perusahaan-perusahaan drone lainnya. Kemudian untuk logo bisnis dari perusahaan kami seperti ini. Dan yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai bisnis model canvas dari U Drone Technologies. Untuk penjelasannya ini saya mulai dari pemasaran ya, dari proses pemasaran seperti customer segment, customer relationship, dan juga channels atau distribusi. Kemudian selanjutnya yaitu dari proposisi nilai yang ditawarkan oleh perusahaan kami, yang diberikan oleh perusahaan kami kepada customer. Kemudian selanjutnya yaitu dari input dan juga proses seperti key activities, key resource, dan juga ada key partner. Dan yang terakhir penjelasan dari DMC ini yaitu ada di bagian biaya ya, biaya dan juga sumber pendapatan, yaitu ada cost structure dan juga revenue streams. Baik,
saya mulai penjelasan BMC kali ini melalui dari customer segment. Customer segment saya bagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah pemerintah atau government yang khusus dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah pemilik usaha manufaktur. Ini bisa customer-nya itu internasional ya, dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat sipil internasional ya, seluruh dunia untuk pemasarannya. Mengapa saya bagi menjadi 3 jenis customer segment? Karena produk drone yang kami hasilkan ini berbeda-beda sesuai dengan masing-masing jenis dari customer segment. Sebagai contoh untuk pemerintah dalam negeri ya, semisal menteri yang membutuhkan yaitu Menteri Pertahanan. Jika ada suatu kondisi di mana konflik ya, operasi militer, mereka akan membutuhkan logistik ya, pengantaran entah amunisi, entah kendaraan alat tempur dan lain-lain. Itu bisa menggunakan drone yang kami produksi. Dan tentunya drone khusus untuk pemerintah ini yaitu dalam kasus ini yaitu Menteri Pertahanan, itu baik dari desain, dari produk, dan juga ini yang terpenting softwarenya itu juga tersendiri ya. Mengapa? Karena alasan keamanan nasional. Kemudian jenis customer segment yang kedua yaitu milik usaha manufaktur. Seperti yang saya jelaskan di awal, drone walaupun kami memproduksi drone dengan berbagai fungsi, tapi poin yang ingin kami utamakan, yang ingin kami tonjolkan, yaitu drone dengan fungsi khusus untuk pengantaran barang. Nah, maka dari itu customer segment dari fungsi drone yang untuk mengantar barang ini yaitu kepada pemilik usaha manufaktur. Kemudian jenis yang terakhir, yang ketiga, itu masyarakat sipil ya. Untuk masyarakat sipil sekitar usia 15-60 tahun, ini angka-angka ini hanya sebagai sebagai acuan saja, tidak sebagai acuan mutlak ya, bukan berarti sebagai acuan mutlak, tapi selama mereka bisa menggunakan drone ya, mengoperasikan drone. Kemudian mungkin mereka yang ingin latihan untuk mengoperasikan drone juga bisa. Nah, masyarakat sipil ini selain mereka yang ingin latihan mengoperasikan drone, juga ada fotografer atau videografer, dan juga yang terakhir adalah masyarakat sipil content creator ya, yang juga mungkin menggunakan drone untuk kebutuhan konten mereka. Perlu saya jelaskan untuk perusahaan ini yaitu perusahaan jenis multinasional ya, di mana perusahaan induk itu berada di dalam negeri, misal di Indonesia yaitu di kota Jakarta, khusus untuk riset produk dan juga inovasi produk dari drone ini. Dan mungkin juga di dalam negeri akan dibangun beberapa 1 atau 2 perusahaan manufaktur untuk kebutuhan khusus pemerintah dalam negeri. Kemudian selanjutnya yaitu customer relationship atau hubungan dengan customer, yaitu dengan e-membership atau membership card. Kemudian juga kami akan membuat sebuah komunitas drone di mana di dalamnya membahas tentang fakta-fakta mengenai drone, informasi-informasi penting terkait drone, dan lain-lain. Kemudian juga melalui email subscriber, ini berkaitan dengan email marketing. Kemudian selain itu dari promo media sosial. Dan yang terakhir kami juga akan membuat sebuah aplikasi U-Drone, di mana salah satu fungsinya yaitu untuk mengumpulkan feedback dari customer, baik itu kekurangan dari drone, produk yang cacat, atau ide-ide mungkin inovasi dari customer itu sendiri.
Kemudian channels ya, atau distribusi, yang pertama melalui toko fisik, retail, dan galeri Udrone. Jadi selain kami membangun toko retail, di dalamnya ada sebuah galeri atau showroom ya, dimana ini dikhususkan untuk mungkin customer dari pemilik usaha manufaktur dan juga pemerintah, yang dimana mereka bisa melihat desain-desain dari produk ini ya, seperti apa. Kemudian dari platform, yaitu website resmi Udrone, dan juga bisa melalui marketplace atau online store seperti Amazon, Alibaba, atau perusahaan e-commerce besar lainnya yang bertaraf internasional. Kemudian selanjutnya yaitu proposisi nilai. Yang pertama adalah perusahaan kami sebagai penyedia drone untuk keperluan mempermudah perpindahan barang, baik itu logistik atau barang keperluan perusahaan manufaktur ya. Kemudian rute perjalanan drone dapat diprogram secara otomatis dengan bantuan teknologi seperti Google Maps, GPS, atau AI. Jadi drone yang kami produksi ini memiliki rute penerbangan yang khusus ya, penerbangan jalur darat ataupun jalur laut yang khusus. Jadi tidak sembarangan, karena jika sembarangan maka akan terjadi risiko kecelakaan antar drone ya. Jadi mereka harus diberikan jalur khusus ya. Nah, untuk rute perjalanan yang di program ini sebagai opsional saja, bisa menggunakan, selain di program secara otomatis, bisa menggunakan operator manusia tetapi tetap mengikuti jalur yang ada ya. Mengapa kami memberikan opsi operator manusia? Karena kami tidak ingin dengan adanya drone ini sebagai pengganti dari tugas orang kurir, maka solusinya itu kurir yang biasa mengantar barang itu kami pindah tugaskan menjadi operator dari masing-masing drone ini. Kemudian dari value proposition yang terakhir, yaitu meminimalisir risiko kecelakaan pada kurir manusia. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa drone ini sebagai membantu ya, bukan pengganti ya, membantu tugas seorang kurir manusia untuk mengantar barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian jika drone ini pun mengalami kecelakaan, maka tidak ada korban jiwa dari manusia itu sendiri, karena manusia yang mengoperasikan drone-nya ini dalam jarak jauh ya. Kemudian masuk ke proses dan juga input ya. Saya mulai dari key activities, yaitu riset untuk pengembangan desain dan inovasi drone. Yang kedua adalah desain drone. Nah, poin yang pertama dan kedua yaitu riset dan pengembangan desain dan inovasi, kemudian ada desain drone ini rencananya akan dikhususkan pada perusahaan induknya, semisal di kota Jakarta. Kemudian untuk produksi spare part drone, perakitan drone, penjualan drone di toko retail, produksi pemancar sinyal drone, dan promosi melalui digital marketing. Jadi khusus untuk manufaktur mungkin berada di luar negeri, dan juga untuk retail dan juga showroom itu juga akan di luar negeri juga, karena untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, untuk poin yang ke produksi pemancar sinyal drone ini, kami juga selain produksi drone juga memproduksi pemancar sinyal dari drone itu sendiri. Pemancar sinyal ini bukan berarti BTS yang ada di setiap penjuru lokasi ya, tapi mungkin hanya ada di perusahaan manufaktur itu sendiri atau di perusahaan manufaktur customer ya. Karena mengapa hanya di tempat-tempat tertentu saja? Karena selain menggunakan pemancar sinyal, kami juga
membutuhkan bantuan dari satelit. Jadi satelit itu untuk mempermudah perjalanan drone yang agar sesuai dengan rute perjalanan mereka masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu key partner ya. Yang pertama ada pemerintah, perusahaan penyedia bahan bakar. Mengapa kami juga membutuhkan bahan bakar walaupun drone itu biasanya hanya membutuhkan baterai sebagai penggeraknya, karena kami juga memproduksi drone seperti pesawat ya, pesawat yang besar. Untuk mengangkut barang yang besar pula mereka membutuhkan bahan bakar aftur. Dan juga mungkin dari kapal selam ya, untuk menambah jarak jangkauan operasional, kami juga membutuhkan diesel untuk bahan bakar kapal ataupun drone itu sendiri ya. Selain kapal ataupun drone kapal selam itu sendiri ya, selain mereka menggunakan baterai, mereka juga menggunakan diesel untuk mengisi, merecharge baterai yang ada. Itu dilakukan ketika proses pengantaran barang itu bisa terjadi. Kemudian perusahaan produsen baterai dari key partner selanjutnya. Nah, ini ada G atau perusahaan drone besar lainnya ya di dalam key partner. Kami juga membutuhkan bantuan dari perusahaan-perusahaan drone besar lainnya seperti G untuk mungkin pengembangan ide, masukan, produksi, dan lain-lain. Kemudian ada kontraktor untuk keperluan mendirikan bangunan. Kemudian ada bengkel atau hangar. Seperti yang saya jelaskan tadi, hangar bisa berupa untuk drone yang pesawat itu, atau bisa di dalam bentuk hangar dermaga atau pelabuhan khusus untuk drone kapal atau drone kapal selam. Kemudian key partner yang selanjutnya adalah product designer, tentu saja khusus untuk mendesain drone ya. Kemudian ada agency marketing, Amazon, Alibaba atau perusahaan e-commerce besar lainnya untuk keperluan penjualan melalui marketplace ya. Dan yang terakhir ini yang menarik, yaitu ITB atau perguruan tinggi lain. Nah, mengapa kami mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi juga? Ini tujuannya untuk pengembangan research dan development. Kami juga membutuhkan ide-ide dan juga inovasi-inovasi kreatif dari beberapa perguruan tinggi khusus untuk pengembangan teknologi. Kemudian selanjutnya yaitu key resource, yaitu terdiri dari brand, baterai, bahan bakar seperti aftur, diesel, dan lain-lain. Kemudian ada SDM, yaitu karyawan kami sendiri, Google Maps atau GPS atau penyedia seperti lokasi ya, koordinat untuk masing-masing drone agar mereka bisa berjalan sesuai dengan rute yang ada. Mungkin selain GPS juga ada GLONASS ya dari Rusia. Mungkin kami bisa melakukan key resource dari situ. Kemudian dari satelit ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, selain kita menggunakan pemancar sinyal drone, kami juga menggunakan bantuan satelit. Kemudian gedung, baik itu gedung perusahaan induk, retail atau manufaktur. Dan yang terakhir ada mesin produksi. Mesin produksi kami juga bisa menggunakan robot ya, bantuan robot untuk memproduksinya. Kemudian masuk ke bagian penjelasan yang terakhir, yaitu cost structure dan juga revenue streams. Cost structure yaitu terdiri dari gaji karyawan, penyewaan infrastruktur server ya, karena mengapa kami juga menyewa sebuah infrastruktur server seperti Google ya, mereka menggunakan sebuah ruangan bawah tanah untuk membuat server-server atau menempatkan server-server yang ada. Kami juga menggunakan hal yang serupa karena drone ini membutuhkan resource yang sangat besar, sehingga kami juga akan membangun sebuah ruangan bawah tanah mungkin ya, untuk menyimpan server-server guna mengatur masing-masing drone. Kemudian juga ada budget untuk event new drone. Kami juga akan mengadakan sebuah event dari new drone ini sendiri untuk
mungkin menarik calon customer ya. Kemudian cost structure selanjutnya yaitu pajak. Kemudian selanjutnya HPP tiap drone yang diproduksi. Kemudian ada biaya operasional kantor yang terdiri dari pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Dan yang terakhir yaitu biaya research dan development ya. Nah, kemudian untuk komponen dari BMC yang terakhir yaitu revenue streams atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan tentu saja yang pertama dari penjualan U-Drone itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah aktivasi dari e-membership atau membership card. Kemudian juga ada penjualan dari spare part drone ya. Kami selain menjual drone yang sudah jadi, kami juga menjual beberapa spare part drone. Dan yang terakhir yaitu service. Service ini bisa berupa service drone yang berkala ya, seperti layaknya kendaraan, mungkin beberapa bulan sekali atau beberapa tahun sekali. Kemudian yang selanjutnya itu adalah di dalam service ada perbaikan drone ya. Perbaikan drone ini terjadi ketika customer memiliki keluhan drone yang rusak, baik itu secara software ataupun hardware. Kami bisa menggunakan service dari perusahaan kami sehingga kami bisa menerima pendapatan dari situ. Kemudian juga ada konsultasi yang berbiaya dan juga service lainnya. Mungkin itu dari ke-9 komponen U-Drone Technologies BMC ya. Nah, mungkin demikian penjelasan BMC, ide bisnisnya saya tuangkan di dalam penjelasan video ini. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.